nama saya Ben dari SD Santa Angela. Hari ini saya akan menceritakan tentang petualangan Pinocchio. Mari saya mulai. Pada suatu hari, ada seorang kakek tua yang bernama kakek Geppetto. Dia adalah pengrajin kayu. Dia lelah dan juga sedih karena tidak punya teman untuk mengobrol. Saat malam tiba, kakek Geppetto sedang mengambil kayu bakar dan ingin menyimpannya di api perapiannya. Tetapi dia mendengar suara halus, "Tolong, jangan bakar aku." Lalu dia menyimpannya di bawah dan mengambilkan lagi. Dan hampir memasukkannya ke api perapiannya, tiba-tiba ada suara halus lagi, "Jangan bakar aku mohon." Lalu dengan cepat kakek Geppetto pergi ke bengkelnya dan memahat kayu bakar tersebut. Dan kayu bakar tersebut berubah menjadi boneka kayu. Dan ajaib, bisa loncat-loncat di atas meja dengan sendirinya. Dan boneka itu berkata, "Terima kasih kakek." Lalu kakek Geppetto menjawab, "Sama-sama. Oh iya, panggil aku saja kakek Geppetto ya. Lalu nama aku siapa?" "Nama kamu adalah Pinocchio." "Oke, kakek Geppetto." "Oh iya, sekarang kan udah malam. Kamu diam di bengkel dan tidur ya. Besok aku akan menyekolahkan kamu." "Oke, kakek Geppetto." Dan saat di tengah malam, kakek Geppetto mulai tertidur. Saat itu, Pinocchio sedang mengendap di sekeliling rumahnya. Dan saat itu, dia bertemu dengan jangkrik. Dan jangkrik itu bisa ngomong juga loh. Dan jangkrik itu berkata, "Hei kamu, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu disuruh untuk diam di bengkel dan tidur?" Lalu Pinocchio menjawab, "Enggak, aku nggak disuruh seperti itu kok." Tiba-tiba hidung Pinocchio memanjang dan Pinocchio tidak mempedulikannya karena dia belum tahu kalau hidungnya panjang. Dan jangkrik itu memberi tahu bahwa jika kamu menjadi anak yang berbohong, kamu akan menjadi keledai. "Ah, tidak mungkin." Dan Pinocchio mengelak-elak dan bertemu dengan 5 koin. Dan dia keluar dari rumah. Saat di tengah kota, Pinocchio bertemu dengan rubah. Dan rubah itu menanyakan kepada dia, "Hei kamu, apakah kamu punya uang untuk rubah yang malang ini?" Lalu Pinocchio menjawab, "Aku punya 5 koin." Dan rubah itu berkata, "Oh, itu uang yang kau pegang itu bisa ditanam di lahan aku dan akan berubah menjadi pohon yang besar dan tumbuh uang. Apakah kamu ingin mengikuti aku?" "Aku mau." Dan rubah itu menuntun Pinocchio.
Saat Pinocchio ada di lahan rubah, dia menanamkan koin tersebut di dalam tanah dan menutupnya. Dan dia lelah dan memutuskan untuk tidur. Udah pagi. Dan Pinocchio terkejut karena sudah ada lubang di tempat dia tanami koin tersebut. Dan saat dicek, ternyata sudah tidak ada. Ternyata rubah itu menipu dia. Dia sedih dan kelaparan dan dia terus berjalan dan berakhir di pinggiran pantai. Saat itu dia bertemu dengan peri. Kamu, mengapa kamu di sini? Bukankah kau seharusnya ada di rumah kakek Geppetto? Pinocchio. Lalu Pinocchio menjawab, enggak, aku hanya jalan-jalan dan kakek Geppetto membolehkan aku untuk pergi. Tiba-tiba Pinocchio hidungnya mulai memanjang dan telinganya mulai tumbuh telinga keledai. Dan dia terkejut dan tetap mengabaikannya. Dan peri itu mengingatkan, jika kamu menjadi anak yang baik, kamu akan mendapatkan imbalan. Dan tiba-tiba peri itu menghilang. Dan saat itu Pinocchio bertemu dengan dua anak jalanan. Dan dua anak jalanan tersebut memainkannya dan melemparkannya ke laut. Saat kakek Geppetto sedang mencari Pinocchio, dia berpapasan dengan dua anak jalanan tadi dan bertanya kepada mereka, apakah kamu menemukan anakku yang terbuat dari kayu? Oh, itu ya. Itu lagi berenang. Lalu kakek Geppetto terkejut dan cepat-cepat mengambil perahu dan juga dayungan dan berdayung di air laut. Saat itu juga kakek Geppetto terlahap oleh ikan paus dan dia sedih karena perahunya rusak. Saat itu dia juga senang karena bertemu dengan Pinocchio dan mereka saling berpelukan. Dan mereka mencoba untuk keluar dan mereka sambil berpikir, kakek Geppetto, kita keluar bagaimana caranya? Jawab Pinocchio. Aku kurang tahu, tetapi aku punya ide. Idenya adalah menggelitik perut ikan paus. Nanti ikan paus itu akan bersin dan kita akan keluar melewati lubang pernapasan ikan paus. Dan mereka setuju dan keluar dari lubang pernapasan ikan paus dan mereka berenang. Tetapi ada satu masalah, kakek Geppetto tidak punya keahlian untuk berenang. Dan dia bilang kepada Pinocchio dan Pinocchio berkata, aku kan terbuat dari kayu, aku bisa mengambangi air. Dan kakek Geppetto berpegangan dengan Pinocchio dan berenang ke daratan. Saat di rumah, Pinocchio merasa bersalah dan bertobat. Dan dia bertemu dengan Pinocchio. Pinocchio-nya teman, yaitu Jangkrik. Jangkrik itu berkata, karena kamu sudah menjadi anak yang baik, kamu akan menjadi manusia asli dan ajaib. Pinocchio berubah menjadi manusia asli dan mereka hidup dengan damai. Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan boleh berbohong karena berbohong itu tidak baik. Sekian dari cerita saya. Terima kasih.